Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk join di webinar kelompok kita. Jadi, kelompok kita ini terdiri dari 3 orang, yang pertama saya sendiri, Adi Kurnia Budiman, yang kedua ada Bapak Fajrian Nugraha, Kakak Bapak Fajrian Nugraha, yang ketiga ada Abizar Al-Ghifari. Nah, kita, mau membahas tentang sosialisasi aplikasi Google Drive sebagai media penyimpanan data secara terpusat, dan mungkin langsung aja ya materinya dibawakan sama Pak Fajrian dan setelah pembawaan materi kita ada sesi pertanyaan yang akan dijawab atau sharing sama Bapak Abuzar Al-Ghifari sama Bapak Fajri dan saya sendiri. Boleh silakan Pak Fajri dibawakan materinya mungkin. Oke, terima kasih Mbak Ade. Ya, teman-teman semuanya, jadi di sini, kita akan menjelaskan sosialisasi masalah aplikasi Google Drive sebagai media penyimpanan data secara terpusat ya. Iya. Oke, Google Drive adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Google untuk menyimpan data. Aplikasi ini mungkin penggunaan untuk menyimpan file-file seperti dokumen, spreadsheet, dan presentasi pada cloud store yang disediakan oleh Google. Dengan menggunakan Google Drive, kita bisa mengakses data disimpan di mana saja, misalkan terhubung di internet. Ada beberapa keunggulan yang diberikan oleh Google Drive. Yang pertama, dia memberikan kita gratis 15 giga. Di situ kita bisa menyimpan foto, menyimpan video, file-file dokumen. Itu untuk file-file yang disimpan di Google Drive bisa dari mana saja ya, asalkan terhubung di internet. Google Drive juga memiliki fitur yang berbeda seperti kemampuan untuk berbagi file dan kolaborasi yang orang lain secara real time. Jadi, setelah kita mengupload di Google Drive dokumen, itu dokumennya bisa kita share ke beberapa teman-teman kita. Nah, di sini adalah satu contoh fitur Google Drive untuk berbagi file dan kolaborasi dengan teman lain. Jadi, teman-teman bisa share link filenya, nanti di situ itu bisa diedit, apakah bisa menjadi pelihat saja, pengomentar atau editor. Eee, Fungsi Google Drive, seperti yang kita tahu Google Drive adalah layanan dari Google yang bisa digunakan untuk penyimpanan beragam jenis file ataupun broadcast. Berikut adalah beberapa fungsi lain dari Google Drive. Yang pertama itu ada sharing file, penyimpanan link, membuat catatan dengan Google Keep, backup file, backup chat WhatsApp, dan edit file. Yang pertama ini sharing file. Fungsi lain dari Google Drive yaitu untuk sharing file. Bahkan kita bisa berbagi file yang memiliki ukuran besar dengan orang lain. Tidak hanya di Tidak hanya itu, kita juga bisa mengajak orang lain untuk melihat, berkomentar hingga mengedit file atau folder. Yang kedua, menyimpan link. Jadi teman-teman pun bisa menyimpan link ketika sedang browsing di internet, kemudian dikunjungi di kemudian hari. Apabila teman-teman menggunakan browser Google.com, teman-teman bisa melakukan dengan memasang ekstensi Google Drive. Setelah memasang Google ekstensi tersebut, klik ikon segitiga yang berada di browser untuk penyimpanan link ke Google Drive. Terus yang ketiga ini ada membuat catatan dengan Google Keep. Jadi teman-teman juga bisa membuat catatan di Google Drive untuk menyimpan secara otomatis dengan aplikasi yang sudah terhubung yaitu Google Keep, sehingga teman-teman tidak perlu lagi menggunakan aplikasi catatan lain atau menggunakan kertas apabila ingin menulis sesuatu
Ini contohnya seperti sticky up, terus backup file. Fungsi lain dari Google Drive adalah sebagai tempat penyimpanan file teman-teman backup. Ya, dengan Google Drive, teman-teman bisa menyimpan seluruh data atau dokumen yang aman. Hal ini tentu sangat berguna terlebih jika komputer atau smartphone-mu rusak. Yang keenam ini, yang kelima ini backup chat WhatsApp. Jadi teman-teman juga bisa backup chat WhatsApp yang terhubung ke Google Drive. Dengan menyambungkan dari WhatsApp ke Google Drive, teman-teman bisa menyimpan riwayat percakapan antara teman dengan orang lain secara otomatis. Jadi nanti teman-teman bisa di-setting saja di Google di WhatsApp-nya dokumen atau chat teman-teman itu bisa terhubung langsung ke Google Drive. Terus yang keenam ini ada edit file. Fungsi lain dari Google Drive yaitu untuk mengedit file seperti Word, Excel, atau PowerPoint. Tentunya kamu akan mengedit file-file tersebut menggunakan aplikasi seperti Google Docs, Google Slide, atau Google Sheet. Nanti hasil dari file yang sudah kamu edit akan otomatis tersimpan di Google Drive. Oke, mungkin sekian ya dari pembahasan sosialisasi tersebut. Saya kembalikan ke Mbak Ade ya. Baik, terima kasih, Mas Fajar nih. Jadi, dipersingkat ya mungkin kesimpulannya tuh Google Drive berfungsi untuk menyimpan arsip data, mungkin mencadangkan data dan berbagi file, serta layanan ini tuh terdapat fitur untuk terhubung dengan produk Google, lainnya atau mungkin aplikasi-aplikasi yang lainnya. Mungkin saya langsung aja ya buka atau beralih ke sesi tanya jawab, mungkin dari anggota yang ikut webinar ini ada yang mau bertanya mungkin kita persilahkan. Siapa? Pak Indra, Pak Irham, Gibran, Mas Kesar mungkin yang udah ingat nih. Mas Raffi atau yang lainnya boleh mungkin kita berbagi sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan dari materi yang udah dibawain sama Mas Fajri? Silahkan. Ada orang nggak sih ini? Atau mungkin tidak mau bersuara bisa di kolom chat ya. Iya, kalau lagi mute apa saja fitur-fitur unggulan. Oh, ada yang nanya di kolom chat ya. Saya baca dulu. Dari Raffi Bayu, mau nanya apa saja fitur-fitur unggulan yang dimiliki oleh Google Drive selain penyimpanan dan berbagi file. Saya alihkan mungkin ke Bapak Abizar Al-Ghifari. Boleh dijawab atau apa Fajri? Oke, Silahkan. terima kasih Kak Adik. Pertanyaan bisa saya jawab. Untuk pertanyaannya, apa saja fitur unggulan yang dimiliki Google Drive selain penyimpanan dan berbagi file? Seperti tadi juga sudah kita jelaskan, untuk fitur unggulannya itu di Google Drive selain untuk penyimpanan dan berbagi file itu, kita juga bisa membuat dokumen seperti spreadsheet, presentasi secara langsung di Google Drive-nya. Jadi untuk file yang kita buat itu langsung terintegrasi dengan aplikasi Google lainnya. Nah, kemampuan mencari filenya mudah, terus juga background-nya real time, jadi misalnya kalian pembuatnya bersamaan, mungkin ada salah satu buat kalian yang mau edit, hasil editannya itu langsung disinkronkan dengan yang punya kalian. Oke, kalau untuk pertanyaan Mas Raffi, sudah saya jawab. Apakah cukup Mas Raffi? Iya, bagaimana? Apakah ada pertanyaan lanjutannya atau cukup menjawab Kak Raffi Bayu? Ya, ya, kalau cukup saya lanjut dengan pertanyaan selanjutnya ya.
Ini dari Kak Dema Eka Priantara. Apa perbedaan keunggulan Google Drive dengan OneDrive? Boleh dijawab Kak Fajri atau Kak Agizar? Jadi pertanyaannya apa perbedaan keunggulan Google Drive dengan OneDrive? Oke, saya masih jawab untuk pertanyaan dari Mas Dema Eka Priantara. Apa perbedaan keunggulan Inggris dan OneDrive? Perbedaan keunggulannya itu ada di integrasi dengan produk Google dan Microsoft. Kalau untuk Google Drive secara langsung terintegrasi dengan produk-produk Google seperti Google Doc, Google Sheet, dan Google Slide. Jadi memungkinkan penggunanya itu untuk edit dokumen secara langsung dari Google Drive. Nah, sementara OneDrive itu secara alami terintegrasinya dengan produk-produk Microsoft seperti Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. Jadi perbedaannya lebih ke produk-produknya aja sih. Terus juga kapasitas penyimpanannya keunggulannya beda. Kalau Google Drive itu kita bisa menyimpan data secara gratis di Google Drive-nya itu menyediakan di ukuran 15 GB untuk penggunanya, sementara OneDrive itu hanya memberikan 5 GB. Nah, tapi pengguna juga bisa meningkatkan kapasitas penyimpanan mereka dengan cara berlangganan paketnya. Kemudian kemudahan berbagi filenya, terus memungkinkan penggunanya itu untuk berbagi file dengan mudah lewat mengatur akses ke file langsung. Sedangkan OneDrive juga bisa sama-sama mirip, tapi beberapa pengguna mungkin merasa lebih mudah menggunakan Google Drive. Oke, Dan makasih Kak Bizar. ya, Saya lanjut pertanyaannya ya untuk mempersingkat waktu mungkin karena ini masih ada pertanyaan yang lain. Kita lanjut dari pertanyaan Pak Indra Gunawan. Apa saja kelemahan Google Drive? Saya bantu jawab mungkin ya. Kalau Google Drive itu eh, menurut saya ya fasilitas yang dijalankan kan secara daring. Jadi mungkin kita tuh harus punya koneksi internetnya gitu loh buat mengakses mungkin data-data atau kayak gimana. Kalau yang penyimpanan-penyimpanan yang lain kan kayak storage-storage kayak apa flash disk apa gimana gimana tuh meskipun nggak ada internet kita udah bisa apa sharing-sharing filenya. Kalau misalnya Google Drive ya itu mungkin salah satunya kita harus mempunyai koneksi internet. Saya lanjut pertanyaannya boleh ya atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan Pak Indra? Kurang cukup apa bagaimana? Saya lanjut aja ya. Pertanyaannya ke siapa nih Pak Irham Arif. Oh ya makasih. Sama-sama Pak Indra. Pak Irham kelebihan menyimpan file di Google Drive daripada menyimpan di flash disk. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, ada yang mau ditambahkan mungkin dari Pak Fajri atau Kak Abisar? Kelebihan menyimpan file, saya bantu jawab ya. Jadi sama seperti yang tadi, kalau misalnya Google Drive tuh sebenarnya kapasitasnya lebih banyak, yang bisa kita share juga lebih banyak, file-filenya juga lebih apa ya, kalau kalau flash disk tuh kapasitasnya kecil, dia mungkin gampang dibawa kemana-mana, cuman gampang terdeteksi virusnya. Jadi kalau misalnya kita colok-colok flash disk ke PC mana, PC mana, PC mana, kita itu virusnya bisa terdeteksi. Jadi mungkin filenya bisa shortcut, bisa hilang. Kalau Google Drive ya itu kemungkinan terkena virusnya lebih minim. Masih ada pertanyaan mungkin dari anggota-anggota webinar yang lain? Kalau tidak ada mungkin bisa saya tutup aja ya, soalnya maksimal 20 menit webinarnya. Bagaimana Pak Fajrian? Kak Adizar, ada yang mau ditambahkan mungkin? oke, kalau dari saya sih udah cukup dari hal yang tadi. Mungkin ada tambahan dari Mas Fajar.
nggak ada minta waktunya dia, berapa menit ya buat sesi foto, buat dokumentasi kan, bisa di-on-kan kameranya nggak? Minta waktu. Oke, jangan sampai yang nonton webinarnya ini ghost semua ya, hantu, nggak ada orangnya. Ada yang lagi sibuk mungkin Kak Fajri tidak bisa menyalakan kameranya, nggak apa-apa dokumentasinya di-capture. Iya benar, maaf Kak, saya pakai PC jadi nggak bisa on cam. Iya, tidak apa-apa Mas. Oke, Ih, kira-kira minggu besok Besok, minggu besok apa ya? boleh di-capture mungkin Kak Fajri. cukup kayaknya, nggak ada. Oke, baik untuk webinar kali ini dari kelompok kami, terima kasih ya untuk partisipasinya, untuk waktunya sudah bergabung. Mungkin kalau ada salah kata, kami minta maaf. Terima kasih sudah menyempatkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Sama beberapa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.